ini penting penyampaian tentang prosedur konsul karena Kak Dedi tidak ingin nanti sambil konsul nanti saya harus jelaskan lagi kenapa tidak melakukan ini deh, kenapa tidak menyiapkan seperti ini. Nah, saran Kak Dedi kalian catat nanti poin-poin yang saya sampaikan. Ya, langsung saja yang pertama terkait prosedur konsulnya. Persiapannya dulu ya, persiapan. Apa saja yang kalian harus punya ke depan kalian sudah harus miliki ya. Oke, yang pertama adalah file skripsi senior. Nah, kalian bisa minta sama senior kalian filenya dalam bentuk PDF. Saya ulangi, dalam bentuk PDF. Kak, kalau misalnya filenya Word bagaimana? Saran saya minta untuk diubah ke PDF di laptopnya senior ya. Karena biasa kalau berpindah ke laptop lain biasanya ada setting yang berubah. Oke. Nah, tujuannya file skripsi senior ini adalah kalian nanti akan diminta mengikuti kerapian ya sistematika meskipun beda judul, beda metode, terkadang ada beberapa poin yang juga berbeda. Namun dari segi kerapian, letak teori, jadi ada beberapa poin yang bisa kita bandingkan, kita ikuti dari file skripsi senior kalian atau tugas akhir, misalnya kalau yang D4, D3. Usahakan filenya yang terbaru. Jadi yang baru selesai tahun lalu itu kalau bisa. Kalau ada lebih dari itu lebih bagus. Misalnya ada yang 3 tahun terakhir kamu punya lebih mantap lagi. Oke. Nah, kemudian yang kedua yang harus kalian punya adalah buku panduan kampus. Kalau ada dalam bentuk PDF bisa, kalau ada dalam bentuk cetak nggak apa-apa juga. Panduan kampus. Kalau yang nomor 2 ini sebenarnya nggak wajib. Yang wajib itu yang nomor 1. Tapi kalau ada sangat sangat menunjang penulisanmu nanti. Ya, kualitas penulisanmu akan naik ya kalau kalian menyiapkan. Jadi nanti setiap konsul kadang saya misalnya contoh ya, Kak Dedi minta. Coba misalnya kalian mau konsul rumusan masalah, Kak, saya ini lagi nulis rumusan masalah. Biasanya saya meminta coba screenshot rumusan masalah dari seniormu. Atau misalnya coba download skripsi yang relevan sama judulmu, screenshot rumusannya. Nah, kan? Nah, nanti dari screenshot itu Kak Dedi bantu arahkan. Oh, ini rumusan masalahnya harus diganti, rumusan masalahnya ini tidak tepat, rumusan masalah ini sudah bagus dan sebagainya. Jadi kita di sini agak mempercepat lah ya. Ada dari kalian dan juga ada dari saya sehingga kita nanti ketemu ya, ketemu sehingga pengerjaannya lebih cepat dibanding misalnya saya harus baca juga dulu, kemudian kamu juga baca. Jadi kalau bisa kalian nanti cukup screenshot saja apa yang kalian konsulkan ya. Oke. Nah, jadi dua ini harus kalian siapkan. Nah, Kak, bagaimana dengan saya, Kak, yang misalnya konsulnya nanti judul? Saran saya yang kalian harus siapkan kalau konsul judul adalah ada catatan-catatan judul dari beberapa skripsi seniormu atau tugas akhir dari seniormu tahun lalu. Lebih banyak lebih baik ya, karena pola kalimat, kemudian variabel dan objek yang laris manis pada tahun lalu, yang mudah di ACC tahun lalu, itu bisa kita timbang. Apakah tahun ini kira-kira masih bisa lolos atau kita harus cari variabel yang lain, ya, ya seperti itu. Jadi saya tulis dulu, siapkan beberapa judul senior. Ya, kalau bisa yang tahun lalu. Ini untuk ya, jadi ini untuk yang
baru mau konsul judul. Nanti saya bimbing di situ bagaimana nanti judulmu tidak mudah berubah, bagaimana nanti judulmu bisa mudah ACC. Ya, ada beberapa berkas yang harus disiapkan, itu nanti saya akan arahkan. Oke, jadi untuk saat ini 3 ini yang paling penting. Nanti sambil konsul nanti saya bisa tambahkan apa saja ya. Oke, cukup ini dulu. Kemudian berikutnya poin yang saya mau sampaikan adalah, ini penting. Usahakan nanti pada saat kalian konsul sama Kak Dedi, usahakan jangan pertanyaannya dicicil, jangan minta arahan satu-satu. Nah, jadi nanti kalian bertanya itu secara kolektif, buat catatan kolektif. Misalnya kamu mau bertanya tentang bab 3. Nah, saran kakak sebelum konsul catat semua yang kira-kira kamu ragu, kamu ingin minta pertimbangan, catat semua. Jangan satu, kemudian nanti menyusul satu lagi dan seterusnya. Karena nanti akan tenggelam. Ya, chatnya nanti akan tenggelam. Nah, kamu juga nanti yang rugi kalau misalnya Kak Dedi responnya agak lama. Jadi pada saat saya sudah buka nanti chatmu dan sebagainya, misalnya voicemu dan jadi saya bisa langsung respon full, ya. Saya bisa langsung respon full semuanya. Oke, saya catat dulu. Jadi pertanyaan sama arahan itu kalau bisa kolektif, ya, dikumpul secara secara kolektif. Semoga kalian paham. Nanti kamu bisa tanyakan kalau misalnya masih belum jelas. Jangan tanyanya satu-satu, jangan dicicil satu-satu ya. Untuk yang komentar di chat nanti saya balas ya. Jadi fokus dulu ke semua arahan yang saya mau sampaikan. Nah, kemudian ada 4 opsi konsul nanti yang bisa kalian pilih. Pertama ada konsul judul, kedua ada konsul penulisan bab. Penulisan bab ini kalau bisa satu persatu. Misalnya sekarang kalian mau konsul bab 1, oke. Di lain hari nanti ada bab 2, bab 3. Jangan semuanya sekaligus. Itu untuk opsi penulisan bab. Kalau untuk yang berikutnya misalnya revisian. Nah, jadi misalnya kalian mau konsul revisian yang sudah dicoret dosen atau ada arahan dari dosen. Tunggu dulu saja. Nah, ya, ada arahan dari dosen, ada coretan, secara lisan ada arahannya. Itu kalian catat, kalian buat catatan secara kolektif juga. Nah, nanti kalian bisa foto atau bisa kalian kirim langsung ke kakak. Nanti saya bisa jelaskan satu persatu. Oh, ini maksudnya adalah seperti ini, cara mencari contohnya seperti ini teknis yang kamu harus lakukan. Kemudian ini beberapa hal yang bisa menjadi pertimbangan ketika kamu finalisasinya, ya. Nanti saya berikan beberapa pertimbangan, ya. Kemudian apalagi yang keempat, konsul judul, penulisan bab, revisian, sama presentasi. Dalam hal ini seminar, sidang hasil dan sidang tutup. Oke. Nah, nanti di situ juga ada yang bisa saya arahkan ke kamu. Yang penting pertanyaannya kolektif. Jadi misalnya Kak, saya ada 7 pertanyaan ini, 1, 2, 3, 7. Nah, nanti saya bisa respon. Kalau konsulnya padat, biasanya saya pakai voice note. Jadi saya rekam suara saya, kalian tinggal simak. Ya, kamu tinggal simak. Oke, poin berikutnya bisa juga dicatat lagi. Ingatkan kepada kalian bahwa saya berharap kalian memberikan memberikan kemampuan terbaik kalian. Dan jangan nyerah, jangan mundur. Misalnya contoh, ini contoh ya. Misalnya ada salah satu poin yang biasanya member-member itu yang saya bimbing terkadang dia agak mundur perlahan, tapi saya tarik kembali supaya mereka lakukan dan itu efektif. Misalnya contoh,
dari sumber-sumber yang kita gunakan dalam karya ilmiah, entah itu TA, entah itu skripsi, tesis, dan disertasi misalnya, terkadang kita menggunakan sumber-sumber yang tua, sumber-sumber yang lama. Nah, idealnya kan kita padu-padankan. Ada sumber terbaru, ada sumber yang misalnya Graham Theory, itu kan memang dia tua. Nah, tapi yang lain selain itu, yang sumber-sumber pendukung, itu kan bisa kita cari yang 2020 terbit, 2019. Nah, terkadang saya berharap, misalnya, oh oke, Vivi, saya harapkan ada 10 sumber baru. Ini kata kuncinya, ini teknisnya, ini pertimbangannya dalam mencarinya. Silakan disimpan linknya kalau ketemu, di screenshot lembar bukunya kalau terbuka sebagai bukti, masukkan ke dalam Word, ya, screenshot crop, kemudian linknya juga simpan di Word, ya, buat kompilasi. Nah, jadi seperti itu yang biasa saya tuntut dari mahasiswa bimbingan saya, ya. Ya, jadi apa yang kalian siapkan nanti itu secara tidak langsung nanti akan berimpact, berdampak sama kelancaran penulisan, kelancaran ACC-nya, kemudian kualitas nilainya, ya. Seperti yang kakak share di grup itu, Nita yang dari Jakarta, itu dia seminar proposal A+. Kenapa dia A+? Karena sangat banyak sumber baru yang dia sajikan. Kemudian PowerPoint-nya dia buat yang berbeda, singkat padat. Nggak seperti yang senior-seniornya. Sangat banyak sekali kalimat paragraf yang diambil dalam setiap slide. Jadi dia singkat padat, ya, hanya 7 slide saja yang biasanya belasan puluhan. Jadi kita mencoba menampilkan hal-hal yang membuat dosen itu, oh ini baru, oh ini berbeda. Oh ini anak betul-betul dia belajar, ini anak betul-betul dia menyiapkan, ini anak betul-betul dia yang karya-karya dia sendiri, ya. Jadi kalau kalian tetap memakai format lama, tetap memakai gaya lama, tetap memakai alur contoh dari senior kalian yang dulu, ya jangan heran kalau misalnya hasilnya ya begitu-gitu aja, ya. Dosen juga kalau kalian konsul, ini sama sama yang kemarin. Jadi terkadang agak molor bimbingannya dan sebagainya. Tapi kalau kamu agak berbeda, di awal kalian sudah melaporkan, memberi kesan ke dosen bahwa Pak, saya ini belajar loh, Pak, saya ini ada yang beda loh, ya. Tapi kalian nggak perlu bilang itu ke dosen. Paling tidak nanti ada beberapa perlakuan, tindakan yang bisa kalian kerjakan itu dosen peka, dosen tangkap nanti, ya. Oke, mungkin cukup itu arahan dari saya. Nanti sambil berjalan saya bisa berikan tambahan, ya. Oh iya, masih ada satu. Setiap konsul KDD harapkan kalian menulis nama seperti ini formatnya. Perhatikan di layar. Nama, kemudian judul. Kalau yang sudah sesi judul, tulis juga judul. Kemudian konsul terakhir. Ya. Ini 3 poin setiap konsul kalian wajib tulis isi di awal konsul. Konsul terakhir ini bukan tanggal, tapi isinya. Misalnya konsul terakhir, Kak Dedi minta saya cari jurnal ini. Nah, oke, misalnya Kak Dedi minta saya buat ini. Jadi saya langsung tangkap, oh ini kemarin. Berarti yang saya harus minta adalah ini. Nah, seperti itu ya. Jadi silakan dicatat nama, judul, konsul terakhir tentang apa. Singkat padat saja. Nggak usah panjang-panjang. Oke. Jadi itu yang Kak Dedi ingat. Mudah-mudahan jelas. Besok kita sudah ada yang sore. Misalnya, saya masih memikirkan opsi malam. Apakah harus ada atau tidak. Karena saya pribadi saya menggunakan malam itu untuk istirahat. Jadi siangnya itu bisa prima, bisa konsul, bisa membimbing dengan prima di siang harinya. Jadi saya harus mengatur waktu, ya. Oke, itu aja dulu karena waktu Zoom-nya tinggal 10 menit. Saya beralih ke tanya jawab. Kalau bisa ini tanya jawab prosedural saja, nggak
konsul tentang ya, bisa besok nanti fokus privat masing-masing. Jadi sistemnya itu besok privat. Sistem konsulnya nanti privat. Kalian chat ke WA saya. WA yang mana, Kak? Ini penting. WA itu sudah jelas ya. Ayo, ada yang mau bertanya? Kak, saya mau tanya. Ya, silakan. Saya mau tanya, Kak. Hmm. Tentang nomor 3, prosedur yang siapkan beberapa judul senior tahun 2020. Misalkan ada teman yang satu angkatan tapi udah lulus, itu boleh dipakai jadi salah satu boleh. Contoh nggak, Kak? Boleh. Contoh. Boleh. Okay. Yang penting dia adalah judul yang baru-baru selesai. Entah itu angkatanmu, entah itu seniormu. Dan upayakan lebih dari satu. Karena misalnya contoh, jurusanmu misalnya jurusan apa, Dek? Pendidikan biologi, Kak. Misalnya pendidikan biologi. Itu kalau kamu mengamati misalnya, ternyata judul tahun lalu itu kalau kita kumpulkan misalnya 50 judul, itu sebenarnya hanya 5. Ya, ada 5 kemiripan. Misalnya, sama-sama memakai kata depan, di depannya pengaruh, analisis, implementasi atau apa misalnya. Nah, kesamaan ini itu bisa kita kerucutkan. Kayaknya Kak, saya mau pakai yang depannya nanti analisis. Oke. Nah, konsekuensinya, Dek, kalau kamu pakai analisis berarti nanti metodenya adalah yang ini. Kalau pakai kata pengaruh berarti nanti konsekuensinya metodenya yang ini. Jadi dia akan terkait. Ya. Makanya saya minta kalian yang belum ada judul, belum ACC judul, atau yang sudah mau menyiapkan judul, ini penting. Kamu harus catat beberapa judul seniormu atau yang tahun lalu selesai. Ya. Dan juga ini untuk meminimalisir judul yang ganda, judul yang sudah dipakai yang lalu, kemudian kamu mau pakai lagi, itu sangat cepat ditolak. Kalaupun sama, biasanya kita memberi pembeda. Misalnya kita tambah lagi satu variabel, atau objeknya yang kita beda. Yang tadinya itu SD, mungkin yang berikutnya mungkin SMA. Ya, itu pun juga harus ada alasan ilmiahnya. Kenapa kamu meneliti di SMA? Ternyata di SMA juga mengalami yang sama. Bahkan misalnya lebih parah. Misalnya motivasinya rendah, sangat-sangat rendah. Misalnya, makanya saya tertarik untuk meneliti ini karena fakta di lapangan itu kejadian seperti itu, sehingga saya ingin tahu kira-kira bagaimana ya, sesuai dengan rumusan masalah 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini untuk yang nggak ada judul. Kalau yang sementara menulis bab 1, bab 2, bab 3 atau bab 4 itu ada teknis tersendiri. Minimal kamu punya skripsi senior ya, kemudian ada panduan kampus. Kemudian juga Kak Dedi minta untuk yang sementara menulis ini kalian kalau bisa download skripsi, download jurnal yang mirip sama judulmu. Oke, jadi kata kuncinya itu seperti ini misalnya. Ini untuk kalian yang sementara menulis ya. Jadi kalian wajib. Jadi pakai kata jurnal bahasa Inggris, kemudian judulmu. Usahakan judul ini tidak pakai nama tempat. Jadi jangan menyebut lokasi, misalnya perusahaan apa, sekolah apa, ya nggak usah ditulis, cukup variabelnya saja, kata depan variabelnya, kemudian sudah itu diakhiri dengan tahun 2019 PDF. Bisa juga kamu coba tahun 2020. Ini kamu ketik di Google umum, jangan ketik di Cendekia atau link-link yang lain. Ketik saja di Google umum. Ikuti format ini, kemudian enter, nanti akan muncul semua link-link yang memakai variabelmu ini. Biasanya kalau variabelnya lebih dari 2, terkadang pakai dulu semuanya, kemudian coba memakai yang satu persatu saja, misalnya X1 ke Y, X2 ke Y. Jadi kita akan lihat apakah ada yang judulnya satu persatu atau ada yang judulnya yang kolektif, semua variabel ada muncul. Karena itu semua ada pertimbangannya. Nanti saya jelaskan kenapa itu harus kalian punya. Kemudian kata kunci yang kedua diawali dengan kata skripsi. Kalau yang ke belakangnya itu sama. Ya, sama.
Nah, ini ada temanmu yang keluar masuk di mungkin jaringannya jelek ya. Nah, jadi untuk kalian sementara menulis ini wajib karena ini pasti saya minta pertama. Kalaupun kalian sudah coba dan ternyata sedikit, nanti saya beri arahan tambahan. Oh, ini yang kamu harus timbang supaya nanti muncul lebih banyak. Ya, download, unduh, kemudian disimpan dalam satu folder, kemudian baca semua satu persatu dan pilih yang sangat-sangat mirip dengan judulmu. Misalnya ada 20 file. Setelah kalian baca, oh ternyata ada 2 skripsi yang sangat mirip. Oh, jurnal ada 3. Nah, yang mirip ini biasanya saya minta kalian ubah namanya. Misalnya skripsi relevan 1, skripsi relevan 2, skripsi relevan 3. Kalau file yang lain itu tetap disimpan. Nanti kita akan baca untuk pertimbangan hasil atau untuk pertimbangan poin pembeda. Jadi nanti kalau proposalmu, skripsimu sudah jadi, biasanya kita mengisi waktu luang dengan menambahkan poin. Kira-kira apa ya paragraf bisa saya tambah di sini, di sana, di titik ini, di titik itu, apa yang bisa saya tambah supaya bisa menambah greget dari penulisanmu, terutama di bagian-bagian awal bab, karena itu yang pertama dibaca dosen. Misalnya dosen mau cek bab 3, pasti yang dibuka lembar pertama. Nah, di lembar pertama itu harus, kalau misalnya makanan, kalian harus sajikan makanan yang paling enak menurut kamu. Paragraf-paragraf yang menurut kamu ini singkat, padat, dan kalau dibaca ini bikin dosen penasaran. Kenapa bisa seperti ini pernyataannya? Oh, dia baca lagi paragraf kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi kalau narasi yang kalian sajikan biasa-biasa saja, terkadang baru satu lembar itu dia sudah nggak buka dan seterusnya. Ya, percaya saja deh, karena dosen nggak beda jauh. Saya saja yang biasa membimbing, terkadang kalau saya baca itu kalimatnya itu terus dan seterusnya, biasanya saya suruh ganti sumbernya, saya suruh paraphrase ulang, atau saya suruh cari kalimat lain dari jurnal luar negeri atau dari jurnal yang terbaru. Oke. Ada pertanyaan lain lagi? Aman? Kak, maaf tadi mau konfirmasi karena tadi saya ada gangguan jaringan. Nomor untuk konsultasi yang tadi kalau tidak salah yang akhirannya itu cukup ya, karena tinggal 30 detik. Nanti kita bisa ketemu mulai besok, atau mungkin bisa 2 kali seminggu kita Zoom seperti ini juga. Oke, cukup ya. Selamat istirahat.